Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya nikmat yang telah Allah beri itu begitu banyaknya sampai kita tidak bisa apa menghitung, bahkan menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan. Itu tidak bisa. Kemudian kita bersolawat serta memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah kaki beliau. Mungkin bisa di mute dulu, atau udah semua di mute ya, berarti suaranya udah, biar bisa kita mulai. Sakunya tabrakan nanti suaranya. Jadi, nah di sini lagi azan juga. Jadi kembali untuk mengenalkan diri saya pribadi, karena tadi kayaknya ada yang kurang itu. Jadi saya coba memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Eko Saputra, tapi bisa juga dipanggil Ubay atau Bang Ubay lah. Karena hampir semua akun media sosial saya sendiri itu namanya Bang Ubay. Dan sebenarnya saya juga lebih serak dipanggil Bang Ubay. Jadi bukan Ustadz atau apa, karena belum sampai derajatnya ke sana. Saya asalnya dari Sumatera Barat, Padang Pariaman, tapi saya tinggalnya di Sumatera Selatan, di Kota Pagar Alam. Mana tahu teman-teman sendiri ada tinggal di sana. Dan saya mondok mondok pesantren di Kota Pagar Alam dari SMP sampai ngabdi ya. Segitu. Kemudian alhamdulillah sekarang Allah kasih rezeki bisa kuliah di Yordania, di Mutah University tempatnya. Ya, kuliah di sini. Itulah sedikit pengenalan ya, biar jelas gitu dari online. Tidak mengapa, tidak masalah, karena mungkin kalian sendiri punya kesibukan masing-masing. Nah, pada hari ini kita mempunyai tema mengenal dan mengamalkan akhlak mulia sebagai pemuda muslim. Mengenal dan mengamalkan akhlak mulia sebagai pemuda muslim. Jadi mungkin di sini kalau bisa sederhana mungkin sih, sesingkat mungkin ini saya sampaikan. Karena ya namanya kita untuk membahas akhlak itu ya nggak bisa sebentar, lama, butuh waktu yang lama. Tapi ini ibaratnya secara garis besar aja. Jaringannya susah, ya itu sih salah satunya. Salah satunya kalau online atau dari adminnya sendiri harusnya bisa nge-mute. Baik, ada lima poin yang mungkin ingin saya sampaikan. Pertama adalah mengenai tentang apa itu akhlak. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah ini kita dapat akhlak ini dari mana? Ya, pertama akhlak itu apa? Yang kedua kita dapetin akhlak ini dari mana? Yang ketiga apa? Mungkin buku apa saja? Buku apa saja yang membahas tentang akhlak? Mohon di mute mic-nya. Oke. Takutnya ini nih, nggak jelas nanti malahan dapatnya. Yang keempat adalah siapa saja orang-orang yang berakhlak mulia. Yang kelima adalah bagaimana sih kita cara untuk mengamalkannya. Itu ya. Jadi yang pertama yang ingin mau saya sampaikan adalah apa itu akhlak. Yang kedua, kita dapetin akhlak ini dari mana. Yang ketiga, buku apa saja sih yang kita mungkin bisa baca sendiri yang bahas tentang akhlak. Yang keempat, siapa orang-orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, bagaimana kita mengamalkan akhlak itu sendiri. Oke, yang pertama kita masuk tentang akhlak. Apa itu akhlak? Kita bersama bahwasanya di saat ini, di zaman ini, ya sangat banyak mungkin yang bisa kita lihat. Ada hal baik, ada hal buruk. Ya mungkin mungkin di tempat kalian lebih banyak buruknya, atau di tempat A lebih banyak baiknya, tergantung ya tempatnya. Jadi nggak semua bisa kita pukul rata. Ya walaupun mungkin lebih dominan masih banyak hal-hal yang buruk yang tampil yang kita lihat gitu. eh Teman-teman sekalian, menjadi manusia yang mempunyai moralitas yang mulia, atau yang kita diistilahkan dalam agama kita akhlakul karimah, atau juga mempunyai tingkah laku yang
yang tinggi, ya, punya kualitas tingkah laku perilaku yang tinggi, atau al-aliyul adab. Ini merupakan adalah misi tertinggi atau misi yang paling utama dalam agama kita, dalam agama Islam. Akhlakul karimah ala alil adab. Jadi akhlak karimah sama alil adab ini adalah sebuah misi, ya, misi agama kita yang sangat-sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Yang bahkan yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi itu misi utamanya, misi pertamanya apa? Yang kata Nabi sendiri kan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak atau solihal a'la, ya, solihal akhlak. Jadi bahwasanya aku tuh kata Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Ini supaya kita kenal dulu akhlak itu apa. Nah, kata apa Ibnu Abdul Bar, ya, Syekh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan apa? Solihal akhlak ini adalah keseluruhan hal-hal yang baik semuanya. Kehormatan diri, adil dan lain sebagainya. Ini kata beliau berjam-jam tentang hal yang sama seperti itu. Makanya di sini kita ketahui bahwasanya akhlak itu pertama dia betul-betul dalam jiwa kita, murni, alami, dan dia langsung secara kayak remote control, apa? Ya, remote control, secara spontan gitu. Itulah yang dibiarkan atau tidak ada di dalam apa? Kita pelajari, kita belajarin diri kita. Sama seperti misalnya, sama seperti sama seperti misalnya kita sebagai seorang murid, ya, kemudian kita bertemu seorang guru kita. Nah, secara spontan kita pasti akan menyalami dia, ya, kita akan mungkin menyapanya. Itulah akhlak, ya, akhlak dalam diri kita yang langsung secara spontan. Adab itu adalah sebuah ekspresinya, sebuah ekspresi yang ada dalam diri kita yang ada sesuai dengan akhlak. Maka dia nyesuaiin akhlak kita apa? Warnanya merah misalnya. Ya, ada yang akan keluar itu juga merah. Ya, seperti itu. Makanya ada sama akhlak itu sebenarnya satu uh, visi misi, satu jalan. Cuman kadang beda porsinya. Nah, akhlak itu tidak berubah-ubah. Nah, sedang kondisinya dia mempunyai adab, itu adab dan akhlak itu yang dari betul-betul dari jiwa kita, dalam batin kita yang alami, yang bersih, ya, yang secara spontan, ya, walaupun tetap ada bekalnya, tetap diisi gitu. Itu yang pertama tentang akhlak. Apa itu akhlak? Yang kedua, kita masuk dari mana kita mendapati akhlak ini sendiri? Dari mana? Nah, kita masuk. Akhlak sebenarnya sama dengan etika atau moral. Akan tetapi ketika akhlak disandingkan dengan agama kita atau dengan hal-hal yang islami, maka di saat itu berbeda dong. Maka dibilangkan akhlakul karimah ketika akhlak disandingkan dengan hal yang islami. Nah, jadi bedanya di mana? Di sumbernya. Bedanya di sumbernya. Seperti itu, berbeda dengan etika dan moral. Nah, kan udah dibahas tadi bahwasanya akhlakul karimah ini adalah sebuah misi besar dari Rasulullah SAW, yang mana dari Rasulullah SAW ini mengajarkan akhlak-akhlak baik, dan sifat akhlak ini adalah universal ke seluruhnya, ke semua zaman, ke semua orang abadi. Inilah adalah akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah ya tentu adalah perilaku terpuji atau moralitas yang mana itu sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu seperti akhlakul karimah. Ini kita ngebahas akhlak dari sisi sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran Sunnah. Nah, sedangkan etika dan moral itu misalnya tidak terkait dengan agama Islam, itu mungkin dari saksinya ayah
walaupun nanti agak sedikit disinggung tentang akhlak yang buruk, walaupun itu sedikit sedikit sekali. Jadi itu tuh teman-teman. Pertama kita bisa ambil akhlak ini dari mana? Kita bisa ambil dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran kisah orang-orang terdahulu, baik, baik yang buruk, ya, ya. Dari segi orang yang baik, kaum yang baik, maupun kaum yang durhaka, itu bisa kita pelajari semua. Ya, kita tetap pelajarin ke orang-orang yang buruk. Kenapa kita, maksudnya kita bisa kita hindari. Misalnya, oh ada yang mengisahkan saking angkuhnya si fulan atau kisah orang ini. Kemudian, atau ada yang namanya Fir'aun punya sifat-sifat seperti ini, akhlakus sayyi'ah, atau mengaku sampai Tuhan. Kita bisa hindari kan, seperti itu. Atau nanti ada hal yang positif juga bisa disampaikan, bisa kita ambil ibrahnya dalam Al-Quran. Tentunya mengisahkan Nabi sendiri ya. Yang ketiga, ini udah masuk ketiga. Mungkin memang pembahasan kita nggak usah terlalu panjang-panjang. Takutnya panjang-panjang juga ini kan, malah takutnya ngebosenin. Jadi sesingkat mungkin. Kalau bisa ya, kita ambil singkat mungkin, sesederhana mungkin. Itu yang pertama, udah tentang akhlak. Yang kedua tentang dapatnya dari mana akhlak ini. Bisa kita pelajari dapat dari mana. Yang ketiga, buku apa saja yang membahas tentang akhlak. Nah, teman-teman, sama seperti yang pertama kali saya singgung tadi, bahwasanya kita untuk ngebahas akhlak ini nggak bisa 1 jam, nggak bisa 1 hari, nggak bisa 1 minggu, nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 tahun, ya, untuk ngebahas akhlak. Akhlak itu panjang, luas, panjang. Maka pernah dikisahkan ada orang bertanya, berapa berapa lama kamu belajar akhlak? Sampai 20 tahun, 10 tahun, pokoknya bertahun-tahun. Saking apa? Saking pentingnya untuk mempelajari akhlak. Ya, saking pentingnya mempelajari akhlak sebelum dengan apa hal-hal yang lain. Nah, dalam akhlak ini pun kita kan ada tingkatannya. Kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kita berakhlak kepada Nabi bagaimana? Kita berakhlak kepada orang tua kita, guru kita, diri kita sendiri bahkan atau ke masyarakat. Ada tingkatan-tingkatannya. Lebih dalam, banyak pelajaran-pelajaran tentang akhlak itu sendiri. Nah, makanya di sini salah satu buku yang bisa kalian beli ya, karena kalian sekarang kan di Indonesia, jadi sangat berkemungkinan besar sih kalian bisa ngebelinya. Walaupun buku ini belum saya baca, tapi sudah baca sinopsis buku tentang ini. Judulnya adalah Saring Sebelum Sharing. Saring Sebelum Sharing, karya Nadir Shah. Nadir Shah Hossein. Saring Sebelum Sharing, karya Nadir Shah Hossein. Ini buku yang sangat-sangat menakjubkan, walaupun baru sinopsisnya doang yang saya baca ya. Nadir Shah Hossein, ini beliau bisa disapa atau sering dikenal dengan Gus Nadir namanya, dan beliau adalah Rois PCNU Australia atau New Zealand. Dan beliau juga dosen di Monash University Australia. Jadi di dalam buku ini, beliau ingin mengajak bagaimana anak-anak muda, orang-orang yang modern lah, nggak bisa sekarang, lebih mengenal akhlak Rasulullah SAW. Dari judul bukunya itu Saring Sebelum Sharing, di dalam buku karangan Gus Nadir atau Nadir Hossein ini. Nah, ini kan untuk bahasa Indonesia. Kenapa saya sebutkan yang bahasa Indonesia dulu? Karena ini kan pembahasannya akhlak. Teman-teman sendiri bisa ngebaca dan ini pembahasannya akhlak. Recording in Kalau untuk yang progress. kalau untuk yang apa? Kalau untuk yang bahasa Arab, mungkin jangan baca sendiri, kecuali memang kalian benar-benar memupuni. Tapi nggak tahu ya kalian memupuni apa enggak, bisa bahasa Arab apa enggak, punya basic atau enggak. Walaupun kadang punya basic, kalau jarang untuk menerjemah, biasanya kurang dapat apa manfaatnya. Jadi kalau buku-buku yang membahas tentang akhlak atau kitab-kitab yang membahas akhlak, penting sekali berguru, ya. Seperti kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji, atau Akhlak lil Banin dan Akhlak lil Banat karangan Syekh Umar Baroja, atau juga bisa kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab-kitab yang lainnya. Kalian bisa mempelajarinya, mungkin ada majelis-majelis para hubabah atau habaib, ustadz atau kiai atau siapa aja. Mungkin bisa offline, bisa online. Sekarang itu sebenarnya untuk kita ngedapat informasi itu sudah sangat luas dan sangat mudah semudah-mudahnya.
Tinggal kita bisa memilihnya apa enggak. Kita bisa menjadwalkannya apa enggak. Seperti itu. Itulah seputar tentang buku apa saja yang membahas tentang akhlak. Kalau mau disebut mungkin banyak sekali. Karena ini masalah akhlak tidak akan pernah habis. Ya, selalu akan dibahas gitu. Apalagi apalagi Recording stopped. ulama-ulama, ustaz-ustaz membahas tentang akhlak itu di sosial lagi, ditengok lagi di zaman ini ada apa permasalahan apa aja, remaja masalah apa aja. Mungkin mereka-mereka atau beliau-beliau memasukkan hal seperti itu untuk ini. Nah, ketiga udah tentang buku apa saja yang membahas tentang akhlak. Yang keempat, siapa saja orang-orang yang punya akhlak mulia. Kenapa ini kita perlu tahu? Ya, biar kita ingin mencontohkan tujuan kita supaya tahu supaya ini biar kita tahu siapa aja orang-orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, pasti nabi dan rasul. Jadi, ya orang-orang yang termasuk akhlak mulia itu adalah para nabi dan rasul. Itu tidak diragukan lagi. Para nabi dan rasul itu mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, yang patut, yang bisa kita contoh. Misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya akhlak yang sangat-sangat terpuji, yaitu beliau punya kegigihan dan ketekunan dalam berdakwah. Dikisahkan berapa ratus tahun beliau berdakwah itu. 900 tahun lebih. Dan itu pun hanya mungkin pengikutnya bisa dihitung nggak sampai 100 lebih gitu loh. Itu selama 900. Saking gigihnya, saking kuatnya, saking tangguhnya. Ini kan sebuah akhlak mulia juga, kesabaran dalam berdakwah. Ya, mana tahu teman-teman nanti pengen coba dakwah, ini salah satu sifat atau apa akhlak mulia yang bisa kita contoh dari Nabi Nabi Nuh. Ada lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah terkenal juga dengan sifat pemurahnya dan beliau juga sangat tekun dalam bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah dari Nabi Ibrahim juga pernah juga diujikan ketika ingin membunuh ingin menyembelih Nabi Ismail, kan itu ujian juga. Kemudian apa? Nabi Ibrahim sampai umur 90-an baru dapat anak, itu berdoa terus. Itu kan ujian juga, tapi beliau tetap sabar, terus sabar ya kan. Tidak pernah putus asa. Kemudian ada Nabi Daud. Nabi Daud juga terkenal dengan syukurnya, ya, rasa syukur Nabi Daud ini ketika Allah memberikan suatu nikmat kepada Nabi Daud, akhlak-akhlak mulia. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa juga termasuk mempunyai akhlak-akhlak mulia, itu mereka menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub juga diuji dengan penyakitnya, dengan anaknya yang semua meninggal. Ini adalah kesabaran luar biasa. Nabi Yusuf juga diuji dengan kesabarannya. Nabi Yunus yang mempunyai apa akhlakul karimah, yaitu apa? Khusyuk dalam berdoa. Rutin terus khusyuk dalam berdoa. Ini Nabi Yunus. Dan yang paling mulia dan paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini pun beliau belajar dari para nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Pernah dikisahkan ketika pembagian rampasan perang. Ketika pembagian rampasan perang ini, Nabi mengambil suatu kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang baru banget masuk Islam, jadi kan baru masuk Islam nih, karena namanya harta ya, mungkin masih tergiurkan dari bekas yang sebelumnya, maka lebih banyak dikasih ke orang-orang ini. Sedangkan orang-orang yang lama, yang udah ikut lama berjuang dengan Rasulullah, itu sedikit dikasih atau bahkan tidak dikasih. Maka di situ ada omongan lah, ada yang mengatakan Nabi ini itulah. Nah, di saat itu Nabi mengatakan, Nabi menahan amarahnya, Nabi menyabarkan diri beliau sendiri dengan mengatakan, semoga Allah merahmati Musa alaihissalam, yang mana beliau yang mana dia telah diganggu melebihi gangguan yang aku alami hari ini dan dia bersabar, maka dari itu aku lebih pantas untuk bersabar. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun belajar dari Nabi yang sebelumnya, ya kan, Nabi Muhammad sendiri. Oke, mulai kita bahaslah tentang kemuliaan-kemuliaan dan akhlakul karimah Nabi, ya, walaupun tidak cukup dibahas hanya satu majelis sekarang, satu sesi pertemuan sekarang, karena akhlakul karimah Nabi itu sangat-sangat luar biasa. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad sendiri udah digelarin Al-Amin, terpercaya, jujur dan terpercaya, Al-Amin. Ini belum menjadi Nabi, maksudnya belum masuk yang Islamnya. Jadi udah terkenal akhlakul karimah Nabi itu yang terpuji, terpercaya, ya kan? Ini teman-teman sekalian juga pelajaran dan sangat-sangat berharga. Nabi saat itu lagi masa jahiliyah, yang mana di sekeliling Nabi, di sekitar Nabi, masa-masa jahiliyah tahu kan bagaimana tentang ya kebobrokan semualah, hal-hal bodoh, hal-hal maksiat lain yang
berseliweran gitu. Tapi Nabi masih kuat. Ibaratnya Nabi sendiri nih cahayanya nih. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu minder kalau misalnya di tempat kita masih ada hal-hal toksik, masih ada di lingkungan teman-teman yang tidak berakhlak mulia atau masih akhlak sayyi'ah. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau emang bisa keluar dari lingkungan itu, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, mana tahu itu adalah jawaban. Mungkin dari doa-doa yang telah kamu sampaikan, atau boleh jadi itu adalah Allah telah menakdirkan bahwasanya kamu yang jadi penerangnya. Ibaratnya ngajak orang-orang sekitarnya. Ya, ya sampai sekarang apa? Yang dari ibaratnya cuma Nabi Muhammad SAW yang punya akhlakul karimah, sampai sekarang gimana? Ibaratnya semuanya yang itu ikut ke Nabi. Bukan Nabi yang ikut arusnya ke mereka. Orang-orang yang tidak baik. Masa-masa jahiliyah semuanya ikut Nabi. Apa? Mengambil pelajaran dari Nabi. Akhlak-akhlak mulia Nabi SAW. Seperti itu. Jadi, Nabi itu kalau mau disebut semua, rendah hati iya, penyayang iya, pemurah iya, pemaaf iya, penyabar iya, bijaksana iya, santun iya, ya. Ibaratnya semua sifat kalau mau disebut semua itu ada di Nabi Muhammad SAW. Ini yang patut benar-benar sekali ini yang kita ambil pelajarannya. Akhlakul karimah di Nabi Muhammad SAW yang mana ibaratnya beliau berjuang berdakwah di tempat yang mana di kampung itu semuanya ikut mencaci Nabi, tapi Nabi tetap kuat, tetap tabah, bersabar. Akhlakul karimah Nabi. Apa ketika juga dikisahkan dalam apa tentang apa ini ketika Nabi berdakwah ke Taif. Bisa di mute. Hmm. Ketika beliau ke Taif, itu kan beliau sebelumnya apa? Diuji dengan wafatnya Ibunda Khadijah, diuji dengan pamannya apa? Abu Thalib meninggal, anak-anak juga meninggal. Ujian yang besar, berdakwah lagi dan diuji lagi di situ, dilempari batu, dilempari kotoran, ya kan? Sampai ibaratnya malaikat sendiri pun mangkel nih, ngomong sama Nabi, mintalah doa sama Allah ikan bukit itu ke orang-orang tersebut. Gak usah kata Nabi. Nabi masih sabar. Nabi masih ibaratnya udah ada yang berdarah itu dan sahabat udah ngebantu untuk menghalangi tapi kena juga. Kalau nggak salah itu Hudzaifah kalau nggak salah yang ikut di sana atau eh Zaid atau siapa itu. Nah, di situ beliau tetap sabar. Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan beliau malah mendoakannya. Di sini teman-teman sekalian, akhlakul karimah. Yang pertama, kita kalau punya akhlak betul-betul niat karena Allah. Bukan karena ingin buat baik sama orang itu akan memberikan kebaikan lagi sama kita. Enggak, tapi benar-benar ikhlas lillah karena ini Allah perintah, karena Rasul perintah. Yang kedua, levelnya lagi, yang harus diingatkan dalam berakhlakul karimah ini ya, yang selanjutnya lagi, apa masalah ujian-ujian juga. Ini Nabi banyak banget ujiannya berakhlakul karimah. Jadi kisah-kisah Nabi Muhammad SAW banyak banget yang bisa kita pelajari. Akhlakul karimah Nabi lagi dengan istri-istrinya, dengan keluarganya. Maka yang terkenal hadisnya kan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Maka aku adalah sebaik dari keluargaku. Untuk bagi keluargaku, kata Nabi. Karena Nabi itu sangat-sangat ibaratnya nih udah pemimpin negara, pemimpin dunia lah untuk yang Islam ya. Beliau masih sempat untuk mengurus keluarganya ya, masih sempat. Bahkan banyak cerita-cerita yang bisa kalian ambil ya, bisa kalian baca bagaimana cerita-cerita Nabi Muhammad SAW dengan keluarga-keluarganya, dengan keharmonisan keluarganya, tetap menjaga, tetap bermain dengan anak cucunya, ya kan? Sangat-sangat luar biasa kemuliaan-kemuliaan dengan Nabi. Kemudian juga dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang mungkin pernah kalian dengar atau istilahnya Fathu Makkah. Ini kan Fathu Makkah ini menyalahi aturan peperangan Arab. Karena kan rata-rata perang namanya perang kan ada pertumpahan darah. Tapi karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang baiknya, Fathu Makkah tidak ada pertumpahan darah satupun. Tapi berhasil. Tetap mereka maksudnya tunduk nerima gitu loh. Tanpa ada pertumpahan darah. Itulah Fathu Makkah. Saking apa akhlakul karimah Nabi.
Ada juga mungkin kalian pernah dengar kisah yang mana Nabi selalu menyuapi orang buta, orang Yahudi buta, perempuan tua Yahudi buta, selalu menyuapi. Dan itu menyuapinya, nasinya dikunyah dulu di mulut. Nah, dikunyah, baru dimasukkan, baru dikasih ke orang tua yang Yahudi tadi. Tapi setelah Nabi wafat, yang mana orang yang tua Yahudi ini selalu mencaci, maksudnya selalu mengatakan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bilang, aku ini Muhammad loh, yang kamu caci. Enggak, ya. Jadi dakwah Nabi penuh akhlakul karimah, ya. Jadi teman-teman sekalian yang perlu perhatikan, kita agama Islam ini menjaga perasaan, bukan menyinggung perasaan. Itu harus digarisbawahi. Dakwah agama Islam menjaga perasaan, bukan menyinggung perasaan. Itu perlu diperhatikan. Jadi eh, apa di sini sangat-sangat luar biasa gitu loh. Nabi Muhammad, ya Allah, Karim, Karim. Sampai Nabi Muhammad udah wafat, yang gantiinnya kan karena Abu Bakar kan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya ke Sayyidah Aisyah, pengen tahu semua lah apa yang udah dilakukan Rasulullah. Salah satunya disebutkan itu tadi. Biasanya Nabi Muhammad itu ngasih makan ke orang tua Yahudi sambil apa nggak disebutin ngunyahnya. Makanya waktu sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ingin melakukan itu, mempraktikkan juga, dia langsung menyuapkan. Maka kayak ada yang beda. Disampaikanlah bahwasanya yang sebelumnya orang itu meninggal siapa, dia adalah Muhammad. Di saat itu juga langsung apa terus sungkur nangis lah yang mencaci tadi. Banyak kisah-kisah juga bisa kita ambil dari kemuliaan Rasulullah SAW. Kalau mau diceritain semua, mungkin ya, para sahabat. Para sahabat itu juga mempunyai banyak, beragam lah punya ketika perang Uhud itu tes tes hilang sinyalnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak, tadi apa sinyalnya terputus. Sorry sorry, maaf maaf. Baik, kita lanjut lagi. Masuk ke apa? Ke para sahabat. Para sahabat itu juga mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan di waktu perang Uhud, mereka itu kan ibaratnya udah pada kesusahan semua, udah apa? eh, udah ibaratnya hampir sekarang. Mereka semua itu butuh minum, butuh minum. Tapi mereka itu sebagai akhlak mulianya apa? Mereka mendahulukan yang lain. Padahal ini sama-sama nih, sama-sama apa? Sama-sama punya kebutuhan khusus. Ya, sama-sama punya kebutuhan khusus. Jadi dari minum yang ke sahabat satu dipindah lagi sahabat itulah sampai direkam, maksudnya diabadikan dalam Quran. Ayatnya wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka itu saling mendahulukan antar satu sama lain, yang mana pada mereka sendiri itu pun mempunyai kebutuhan khusus gitu loh. Mereka perlu air itu. Tapi saking mulianya mereka ingin apa melihat sahabatnya lain itu bisa minum juga, mereka duluan. Padahal minum itu hanya sedikit dan yang butuh itu banyak. Itulah salah satu akhlakul karimah sahabat. Di sini kita bisa belajarin bahwasanya kalau ada perkara-perkara duniawi, ya bukan ibadah ya tentunya, kita mendahulukan teman kita. Misalnya nih, dalam ngambil makan, kita dahulukan teman kita. Dalam belanja, ada orang antri misalnya. Kalau bisa kita dahulukan orang itu dulu. Dalam hal-hal apa lagi, yang pokoknya semuanya duniawi.
Tapi kalau ibadah enggak, bukan saling mendahulukan. Misalnya ada saf depan kosong untuk kita sholat, kita dahulukan diri kita sendiri karena itu bagian ibadah. Nah, seperti itu. Beda yang apa masalah-masalah duniawi. Ada lagi yang bisa kita pelajarin akhlakul karimah dari sahabat Zaid bin Zaid apa Zaid dan Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Abbas. Ibnu Ibnu Abbas. Nah, di sini kan waktu itu Abdullah bin Abbas melihat ada seorang Arab Badui ingin mengambil tali untanya si sahabat Zaid. Kemudian Sayyidina Zaid ini melihat, nggak usah biar orang Arab itu aja yang ngambil kendali unta itu, kuda itu. Tapi kata kata Abdullah bin Abbas, enggak. Ini adalah cara kami yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para ulama. Terus Zaid bin Haritha ini Zaid bin Sabit ini kemudian mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata beliau, inilah yang diajarkan Rasulullah untuk menghormati ahlul baitnya. Itu ke akhlakul karimah sahabat, saling memuliakan, saling menghargai. Itu salah satu akhlak mulia. Dan masuk lagi ke sahabat Hasan al-Basri di tabi'in. Di sahabat Hasan al-Basri ini juga beliau punya akhlak yang mulia. Yang mana diceritakan bahwasanya waktu itu beliau kan atasnya adalah orang Yahudi atau orang orang bukan Islam. Nah, ketika beliau Imam Hasan al-Basri ini sakit, orang tersebut mengunjungi mengunjungi tabi'in Hasan al-Basri. Kemudian ditanya, itu tampungan apa? Oh, itu tampungan air di atas yang punya kamu. Oh, itu adalah apa? Kotoran itu katanya. Udah berapa lama ini? 11 tahun. Harusnya kan harusnya kan Imam Hasan al-Basri bisa ngomong langsung. Ini kamu nih yang atap kamu nih kotor atau turun tetesan ini, tolong diperbaiki. Tapi demi menjaga perasaan, Imam Hasan al-Basri nggak ada ngomong apa-apa. Tapi dia tahu sendiri, sampai bahkan 11 tahun lamanya gitu. Diceritakan 11 tahun lamanya. Itu tabiin. Kemudian ada lagi kisah Imam Malik. Imam Malik itu dilontarkan 48 pertanyaan. Beliau hanya bisa menjawab 32 pertanyaan. Kemudian yang sisanya beliau jawab apa? La adri. Saya tidak tahu. Itu juga akhlak ulama, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita udah belajar, kita udah punya tahu beberapa ilmu, kalau memang kita nggak tahu, ya udah, nggak usah maksain, nggak usah mengada-adain. Itu juga akhlak yang kita pelajarin dari ulama-ulama, orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara kita mengamalkannya? Ini yang terpenting. Mungkin kalau kita tahu atau mempelajarinya, mungkin berbagai macam informasi udah kita dapatin, kita udah tahu bagaimana cara kita mengamalkannya. Cara kita mengamalkannya, teman-teman, kita mulai dari hal-hal terkecil, dari menjaga hati, dari berhusnuzon, dari mengucapin hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu hal yang dari kecil dulu yang belum kelihatan, baru nanti mungkin hal-hal yang besar, ya, akhlakul karimah, bisa nolong orang, bisa bantu orang, bisa sedekah atau hal ini. Jadi bagaimana cara kita mengamalkan akhlakul karimah, akhlak mulia ini, ya, bisa dibilang kita kuatkan lagi diri kita, ya, karena berakhlak mulia, kita punya akhlak baik itu rintangannya banyak, nggak mulus, ya. Rintangan kalau ingin berakhlak mulia itu tetap ada ujiannya, tetap ada rintangannya, karena derajatnya tinggi. Karena derajatnya tinggi, karena orang yang punya akhlak mulia itu orang yang mulia, karena itu pasti akan diuji, pasti ada rintangan. Nah, jadi kita mulailah dari hal yang terkecil, ya kan? Seperti ibaratnya yang dalam hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kita mulai, nggak usah ngomong kalau nggak bermanfaat. Ya. Kita ucapkan hal yang baik atau diam. Kemudian, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Kita muliakan tamu. Akhlak-akhlak seperti itulah sederhana. Jadi motivasi-motivasi kita, atau kita ingat hadis Nabi tentang memotivasi bahwasanya orang yang berakhlak mulia ini sangat tinggi derajatnya. Di situ kan juga bisa menyebabkan kita termotivasi untuk bergerak untuk mengamalkan akhlak-akhlak mulia itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sesempurnanya iman seseorang itu, seorang mukmin, sempurnanya iman seorang mukmin itu apa? Ketika mereka punya akhlak yang baik. Sebaik-baik mereka dalam akhlaknya itu. Ahsanuhum khuluqan. Dan juga misalnya kita latih diri kita dari hal yang terkecil. Dalam hadis Nabi juga disampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jadi
Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, ya, kebaikan-kebaikan kecil, walau hanya bermuka manis di hadapan temanmu ketika bertemu temanmu. Hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan, dan juga bahwasanya akhlak ini kan, saking akhlak mulia ini derajatnya disetarakan dengan sholat, dengan qiyamul lail. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu yang mempunyai akhlak mulia, mereka akan sampai derajatnya sama, akan derajatnya sama orang-orang yang banyak sholat, yang banyak sholat, banyak qiyamul lail. Nah, kita udah sampaikan ini semua, kelima-limanya udah selesai. Kemudian sedikit yang mau saya sampaikan adalah, teman-teman sekalian, di dalam tahapan ini, ketika kita udah punya belajar, kita udah berteman dengan orang-orang baik, jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa udah paling berakhlak mulia sendiri gitu. Ketika orang kita melihat ada orang lain, ada keburukan atau ada apa, yang pertama sekali kalau ngelihat orang itu yang positifnya, bukan yang buruknya. Jangan dibalik. Kalau ngelihat orang, siapapun orangnya, mau kecil mau besar, mau penampilannya bagus apa enggak, mau bajunya bersih apa enggak, yang pertama sekali itu gimana bisa enggak kita kalau mandang orang itu, pertama sekali ketemu kita mandang positifnya dulu, bukan mandang buruknya, ya. Itu misalnya ada perempuan, perempuan ini baru berhijab atau ya berhijab, kemudian rambutnya masih keluar, tapi dia masih ada sisi baiknya, mungkin dia suka bantu orang atau apa. Lihat sisi baiknya dulu, jangan lihat wah ini gimana sih perempuan nggak bisa pakai jilbab. Nah, nggak gitu caranya, mana ada dalam Islam gitu. Ngelihat orang lain misalnya dia rajin ibadahnya tapi masih suka nyaci maki orang, jangan lihat caci makinya, lihat masih ada kebaikan, yaitu dia rajin ibadah. Nah, di saat itu kalau kita udah ngeliat, kita doain, ya Allah, orang ini nih rajin ibadah, hilangkanlah keburukan-keburukan, sifat-sifat buruknya. Masih banyak loh hal-hal positif yang bisa kita lihat. Jadi kepada orang lain itu usahakan yang pertama sekali adalah kita pikir baik dulu, husnuzon kepada orang itu dulu. Jangan mikir buruknya, ya. Bertahap, berproses. Orang yang nggak serta-merta harus sesuai dengan kamu semua. Mentang kamu udah sampai di level ini, jadi semua orang itu harus sesuai selevel kamu. Nggak bisa. Semua orang bertahap, semua orang berproses, nggak bisa langsung plek, nggak bisa, mana tahu mereka mati-matian ya, mereka mati-matian untuk berusaha di posisi itu, sampai posisi hal baik itu. Jadi kita nggak pernah tahu kan bagaimana kuatnya usaha mereka untuk menjadi orang baik, kuatnya usaha mereka ibaratnya pengen taat sama Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana usaha mereka. Hanya kita ngelihat dari zahirnya, dari yang nampak aja kita langsung nyalah-nyalahin, nggak bisa. Dan untuk teman-teman sekalian yang mungkin katanya baru hijrah ya, ini yang penting sekali. Kalau kalian hijrah, kalau kalian nuntut ilmu, kemudian nggak sesuai sama orang tua kalian, atau di keluarga kalian belum ada yang hal positif, jangan serta-merta langsung oh ini haram, oh ini nggak boleh, nggak bisa, perlahan, bertahap, ya. Kalau bisa ada waktu dia ngomong baik-baik, ngomong baik. Jangan kita udah ngerasa paling belajar, udah ini malah ibaratnya nambah dosa yang lain, durhaka sama orang tua, ngangkat suara, udah ngerasa paling benar di hati, walaupun ya ngerasa benernya itu di hati, nggak disampaikan ke mulut, ngerasa lebih baik dari orang tua. Orang tua kalian tuh mungkin nggak punya waktu untuk belajar, karena apa ya, sibuk ngurus kalian lah dulunya. Sekarang kalian udah bisa belajar, sekalian kalian udah punya waktu untuk belajar di handphone sendiri, udah bisa ngambil informasi hal positif, kemudian langsung tiba-tiba ngerasa lebih benar, lebih baik dari orang tua. Nggak bisa gitu. Jadi akhlak mulia sama orang tua juga harus diperbaiki. Karena karena yang saya dengar sendiri, yang saya dapat sendiri, ya banyak percecokan orang-orang yang baru hijrah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, salah jalannya, ya. Jadi kalau memang berakhlak mulia, teruslah cari orang-orang yang baik, teman orang-orang baik, berdoa sama Allah bisa dikumpulkan dengan orang-orang baik. Seperti itulah, ya. Dan kalau bisa, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi ini, akhlakul karimah kita ini, apalagi di media sosial, jangan komentar dengan hal yang negatif, jangan buat status malah membingungkan orang, itu bukan akhlak yang baik itu. Kita punya masalah sama si A, kita buat status di WhatsApp, kita buat status di Instagram story ya, Insta story, itu nanti orang malahan ngerasa semua ini kayaknya dia ngomong sama saya ini, nah itu akhlak yang nggak baik.
Jadi di media sosial, khususnya kita anak-anak muda nih, juga harus diperbaiki. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya ada yang bisa diambil lah. Walaupun cuma satu kalimat, cuma satu kata yang kalian ingat, nggak apa-apa. Karena ya namanya belajar, nggak semua harus ingat langsung. Jadi mudah-mudahan ada satu kata, satu kalimat, ada kebaikan yang bisa diambil. Bahkan khususnya ke diri saya sendiri, kita saling mendoakan lah. Doa unbi doa, saya mendoakan mudah-mudahan kita ya terkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, punya akhlak yang baik. Terima kasih banyak. Syukran Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grup. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk kami, saya persilahkan pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Pertanyaan dikasih 3 ya Kak. Bagi teman-teman silahkan bertanya. Afwan Ustaz, ini udah ada yang bertanya, mau tunggu satu lagi atau udah Anda bacakan? Bebas. Kita bahas satu persatu aja ya Ustaz. Baik, Ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ana ingin bertanya, pertanyaan Ana yaitu bagaimana cara menanamkan akhlak mulia pada generasi remaja saat ini dan apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang. Syukran Ustaz. Fadal Ustaz, silahkan. Bagaimana cara apa tadi? Oh, intinya menanamkan akhlak mulia kepada generasi yang sekarang ya. Cara yang terbesar dan yang terampuh adalah mencontohkan. Kalau ingin di generasi ini punya akhlak yang baik, kita bisa nggak mencontohkannya dari diri kita sendiri. Itu yang paling terpenting. Itu ngebentuk. Dimulai dari kita sendiri, kemudian kita ajak teman kita, kemudian kita buat lingkupan, kita buat circle baik, kemudian kita syiarkan. Dia ada media sosial, bisa kita syiarkan kemuliaan-kemuliaan, akhlak-akhlak karimah. Jadi semakin banyak hal positif yang dilihat generasi yang sekarang, akhlak-akhlak contoh-contoh akhlak mulia, maka mereka akan termotivasi sendiri. Itu salah satu cara ampuh sih untuk menanamkan akhlak mulia ke generasi sekarang ini adalah mulai dari diri sendiri. Kemudian jangan males ya, jangan males baca sirah Nabi. Kalau kalian perempuan baca kisah-kisah sahabat perempuan, istri-istri Nabi atau dari kalangan-kalangan perempuan, jangan males baca intinya. Perbanyak literasi. Itu salah satu buat motivasi kita. Ya bagaimana kita ingin menanamkan akhlak mulia ke diri kita kalau kita tuh kayak nggak ada gambaran yang akhlak mulia itu seperti apa. Kita harus tahu dulu akhlak mulia seperti apa. Kemudian kita dapatnya dari mana? Sama yang apa yang saya sampaikan tadi semuanya. Ada apa turutannya ibaratnya. Kita baca buku, kita lihat orang-orang gitu. Itu bisa tuh. Gimana? Jelas nggak? Jelas lah ya. Iya Ustadz, jelas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Maaf, ini pertanyaannya insya Allah tidak dibatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtafina, asal Madura, Jawa Timur. Pertanyaan saya pernah dengar kalam, apa yang kamu lakukan itu menggambarkan diri sendiri. Bagaimana caranya kita tahu akhlak kita baik atau tidak, sedangkan kita kadang tidak sadar akan apa yang dilakukan. Jadi bagaimana Bang Ubay, dan apakah ada hubungannya antara akhlak dengan merasa tidak enak atau sungkan karena takut
orang itu sakit hati? Ya syukron Ustaz. Fadol dijawab. Kan sebenarnya standarisasi untuk melihat akhlak baik atau buruk itu udah ada contohnya, yaitu Rasulullah. Kalau sekiranya perlakuan kita itu malah menyalahi yang apa telah dilakukan oleh Rasulullah, itu kita udah bisa mendeteksi bahwasanya perlakuan kita, akhlak kita itu buruk, ya. Sesederhana itu sebenarnya, karena udah ada contoh, karena udah ada standarisasi bagaimana kita bisa melihat akhlak kita ini baik atau buruk. Dan ibaratnya kalau kita udah tahu contoh itu, ya udah gitu loh. Ibaratnya Nabi penyayang, Nabi pemurah, Nabi lemah lembut, Nabi pemaaf. Nah, di saat kita malah menyalahi semua misalnya sifat-sifat baik ini, ya berarti di saat itu kita mempunyai akhlak yang buruk, akhlak saya kayak sombong, berkata kasar, pendendam, pembenci, ya, suka ngomongin orang, gibah, mencaci maki. Itu kan ibaratnya udah kita dengar, kita pelajarin, udah kita tahu contoh-contohnya, kisah-kisahnya. Itu adalah standar, ibaratnya standarisasi atau timbangan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Udah ada apa ya? Udah ada aturannya. Sama seperti ibaratnya satu tambah satu sama dengan dua. Kita tahu hasilnya dua itu karena kita udah mempelajarinya. Dan ibaratnya itulah benar salahnya. Jadi satu tambah satu sama dengan dua. Kalau misalnya kita jawab tiga salah. Ya, karena udah ada aturan resminya gitu. Seperti itu. Sesederhananya gitu loh. Ya kalau kalau kita banyak ngomong, ya kadang itu, kadang kan kita sendiri nggak sadar. Nah, pentingnya sebelum ngomong itu berpikir dulu, biar kita nggak apa, biar kita benar yakin loh bahwasanya kita omong itu ya bener. Tapi kalau kita ngebiasain mulut kita langsung ceplas ceplos ngomong terus, ya mohon maaf nih, biasanya cewek gitu kan, langsung langsung aja, walaupun cowok ada juga, cuman kebanyakan nih, ya, langsung ngomong aja tanpa sadar, nggak kita nggak sadar bahwasanya omongan kita ini nyakitin hati teman kita, yang kata kita biasanya biasa-biasa aja ternyata malah ngerusak hubungan pertemanan. Jadi memang harus dipikir dulu gitu loh. Hmm. Udah itu. Lanjut lagi ya Ustadz ya. Mungkin bisa saya acak karena banyak juga yang nanya ya Ustadz. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa dari Kota Palu. Sultan, saya mau tanya, jadi teman-teman saya banyak yang pacaran Ustadz. Terus saya tegur atau posting video ceramah tentang haramnya pacaran supaya mereka itu dengar, kira-kira apakah akhlak saya itu sudah benar dalam menasihati. Tadi agak macam-macam sih suaranya, tapi tetap saya pahami. Jadi intinya misalnya teman punya teman yang pacaran atau apa, sebenarnya dalam dalam hal apa, dalam hal seperti itu udah bagus sih sebenarnya kalian apa buat posting apa pacaran tuh haram atau gini gini gini, kemudian dia marah karena ngerasa tersinggung atau apa, itu seperti itu. Cuman kayak lebih bagus lagi pendekatannya, jangan nyinggung sosmed biasanya. Karena apa, kadang kan ya malah tambah ini. Bisa mungkin pendekatannya itu dari bertanya dulu, ya. Karena kadang kan cara mengajak orang itu nggak bisa langsung dibilang salah, tapi bagaimana kita menyadarkan dulu, menyadarkan bahwasanya perbuatan itu salah. Kalau kita misalnya melihat ada suatu kesalahan, entah itu pacaran, berzina, mencuri atau apa. Kalau misalnya kita ucapkan langsung salah, biasanya mereka akan memberontak lebih keras. Tetapi ketika kita ajak dialog, mungkin ajak berdiskusi, mungkin kita tanya, apa sih manfaatnya dari ini? Sebenarnya kamu tuh tahu nggak sih sebenarnya ini dilarang atau enggak? Buat ibaratnya pendekatan dulu. Ketika kita udah sama dekat, mungkin disitulah kita bisa apa? Bilang kalau ini salah, kayak gitu. Sama kayaknya minum khamar. Minum khamar itu kan di dalam Al-Quran kan tiga tahap gitu loh, sampai sampai tiga tahap. Ibaratnya yang pertama sekali itu dilarang jangan minum khamar waktu sholat, ya.
jangan minum khamar atau sholat. Kemudian diterangi lagi kalau minum khamar itu ada manfaatnya, tapi keburukan atau dosanya lebih besar. Nah, yang ketiga langsung dibilang dijauhin karena itu perbuatan setan. Ibaratnya dalam Al-Quran pun mengajarin untuk dakwah ada tahapan-tahapannya, ada pendekatannya gitu loh. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengatasi teman atau keluarga yang selalu menganggap kita itu sok alim di saat kita sedang belajar untuk berhijrah? Jazakallah khair Ustadz. Oke, ini baik mungkin teman-teman rasain sendiri dibilang soalim atau apa. Sebenarnya kalau kita belajar agama, kita udah belajar agama, kemudian kita kuatkan iman kita sama Allah, kemudian kita kayak yakin gimana pun orang bilang, kita punya sandaran, kita punya iman, gimana pun ucapan-ucapan itu terlontar, kita tetap bisa nguatin diri kita karena kita yakin sama Allah, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari gitu loh janji-janjinya. Jadi yang seperti itu nggak masalah. Justru ibaratnya mau mereka omong apa aja, kalau kita udah tenang, kita punya sabar, kita suka bersihin hati, kita kuatkan diri kita, ya masalah kadangan terlintas benci atau marah, ya itu ada pasti. Karena manusiawi kan punya sifat-sifat seperti itu, marah, benci, emosi. Nah, bagaimana kita perangi itu, kita lawan gitu. Ibarat kita doa sama Allah tuh, kita doa ya walaupun agak mangkel-mangkel dikit gitu loh. Ya Allah, semudah-mudahan orang ini nggak ngomong lagi seperti ini, dapat hidayah. Pokoknya walaupun dalam hati masih ada rasa benci atau nggak apa-apa, maksudnya itu cara kita memeranginya. Jadi kalau misalnya kemudian dikuatkan, dimotivasikan ke diri kita baca sejarah, kita baca kisah Ibunda Maryam, bagaimana sih Ibunda Maryam ini dihina, dicaci maki, dibilangin pezina. Teman-teman sekalian, para nabi, para aulia, para orang soleh, itu mungkin caci makinya lebih gede, lebih besar, ya. Dicaci pezina, dicaci tukang sihir lah nabi gitu kan, ahli sihir, ya, itu apa. Kita mungkin baru diomongin sok suci, sok alim, ya. Baru gitu loh. Ibaratnya levelnya, belum kalian tuh dibilang dengan kata-kata yang kasar dan kata yang kotor atau malah kayak di ucapan-ucapan kata apa nih pelacur, pezina atau apa pencuri atau belum sampai ke kata-kata itu kan. Malahan yang dibilang sok alim atau apa. Intinya kuatkan diri, kemudian baca-baca motivasi ya. Apa Kemudian kalau misalnya penting sih punya teman, penting punya teman buat cerita gitu. Ya minimal satu lah gitu untuk zaman sekarang ya. Kalau nggak punya tuh takutnya malah di medsos yang di ini. Jadi cara mengatasinya adalah kuatkan diri, minta sama Allah, kemudian ingat kisah-kisah para sahabat, para nabi, ya Ibunda Maryam, misalnya kalau perempuan itu atau ibunda-ibunda Sayyidah lain yang mereka tuh diuji gitu loh, diomong-omongin. Ya coba gimana loh, Ibunda Maryam kan melahirkan Nabi Isa, maksudnya itu kan pasti kan dikata-katain gitu loh. Maksudnya nggak ada suami, lahir sendiri, hamil, itu kan pasti berat itu ujian yang dihadapin Ibunda Maryam. Tapi tetap sabar, tetap teguh gitu loh. Padahal orang tuanya nggak ada, ini nggak ada, cuma sendiri gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, mungkin masih ada lagi ya Ustadz pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kita sebagai anak muda kan pasti sering post foto ataupun story, baik muka ataupun lain sebagainya. Ada yang namanya penyakit ain. Kadang kita ngepost itu sebagai self love saja Ustadz. Karena jujur saja untuk saya sendiri belum bisa benar-benar tidak post story ataupun foto. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menangkal penyakit ain tersebut? Sering zikir pagi petang. Sering zikir pagi petang, baca zikir-zikir aja. Sering baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas.
ya sering zikir pagi petang, baca muadzzabatain. Hal seperti itu cukup sih untuk menyangkal dan yakin, maksudnya apa ya, apa gimana pun maksudnya tetap Allah yang bantu gitu ya, Allah yang tolong dengan baca-baca zikir seperti itu, baca-baca zikir pagi petang, al-maksurat atau pakai rotib, rotib al-hada, rotib al-atos, pokoknya itulah penangkalnya baca-bacaan, baca-bacaan zikir. Ya, Kita mungkin ngebaca apa? nggak apa-apa Ustadz. Hmm. Ya kita ngebaca ngebaca itu apa, diniatin untuk ngehindarin bala penyakit atau apa, semuanya terhindar dari penyakit kan. Cuman ya tetap kita tetap sadar bahwasanya kita minta ke Allah gitu loh. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-6 Ustadz. Wih, banyak juga ya. Ini ada mau dibatasin apa gimana Ustadz? Dibatasin aja kayaknya. Oh, oke. Hmm. Berarti ini yang terakhir apa terakhir ya Ustadz? Udah. Terakhir lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana Puput Febrianti dari grup Akhwat 2. Saya izin bertanya bagaimana tanggapan Ustadz ketika saya seorang muslimah akhwat, ketika ada laki-laki yang saya tidak kenal atau juga tetangga di sekitar rumah yang menggoda atau mengajak berbicara yang tidak enak, bagaimana Ana harus menanggapi mereka Ustadz? Ana tidak mau kelihatan sombong, tapi Ana sebagai seorang muslimah harus memiliki sifat malu bukan Ustadz? Apakah akhlak yang baik apakah akhlak yang baik yang harus saya lakukan Ustadz? Syukran. Akhlak yang baiknya yang bisa dilakukan adalah menjauhi lah. Karena ya kalian perempuan kalau takutnya diladenin ya tambah ini apa, mereka tambah jadi gitu loh. Jadi ya kalau di kondisi seperti itu, posisi seperti itu, ya mana tahu tetangga atau orang di jalan yang menggoda atau apa, ya apa, dihindari aja, dihindarin. Paling penting tuh sering-sering lah doain orang tuh dengan hal yang baik ya. Kalau ketemu orang yang nggak baik, jadi mana tahu dengan ketulusan ikhlas doa kita itu mana tahu dapat hidayah kan. Alhamdulillah gitu. Jadi dengan orang seperti itu ya hindarin aja. Takutnya kalau diladenin malah tambah jadi gitu loh. Tambah berbahaya nanti. Dijauhin aja. Dah, itu aja ya. Ya. Eh, Oke, mungkin itu saja ya Ustadz ya. Hmm. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab kita maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita pada malam hari ini. Saya Darna selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Eko yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para media partner yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari di kajian akbar hari kedua bersama Habib Ahmad Bafagi dengan tema kesulitan hidup untuk melatih rasa ikhlas di hati. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustaz Eko. Kepada Ustaz Eko dipersilahkan. Padahal Ustaz. Baik, kita hadirkan nanti kita minta sama Allah SWT, kita beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah yang maha sempurna, Ya Allah yang maha agung, Ya Allah yang maha mulia, Ya Allah kami mohon kepadamu selaku hamba-hambamu yang penuh dosa dan penuh khilaf. Kami mohon ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang hanya Engkau saja yang mengetahuinya ya Allah, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi ya Allah, baik yang kami lakukan secara sendiri maupun secara ramai ya Allah. Ya Allah kami mohon semoga ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, kami juga mohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang yang baik, dengan teman-teman yang baik, yang menuntun kami, yang mengajak kami kepada ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, kuatkanlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah, kuatkanlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah, kuatkanlah diri kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina subula liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi al-jannah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yash'a wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah ya Rahman ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Sekali lagi, saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabab Hubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf apabila selama melaksanakan kegiatan malam hari ini ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memudahkan kita serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. See you besok hari. Ikhwan wa akhwati billah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz.